Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap para jamaah, para asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati usuli. Bersyukur lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Nasta'in bismillahir المغضوب عليهم ولا الضالين الذين ملحوا كتاب الشياطين الذين أحمدنا إن الله تعالى يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمدادهم وينفعنا بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلوم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru, dan ingatlah kalian. Wadhkuru, dan ingatlah kalian. Wadhkuru, dan ingatlah kalian. Idh najjainakum, ketika menyelamatkan aku, kum, kepada kalian. Idh, ketika, najjaina, menyelamatkan siapa aku, kata Allah, kum, kepada kalian. Ay aba'akum, kalian yang dimaksud, yang diselamatkan Allah adalah ay aba'akum, yakni aba'akum, nenek moyang kalian. Aba'akum adalah nenek moyang kalian. Jadi dalam idnajainakum ini, wadhkuru, ini masuk wawnya adalah waw ataf. Wadhkuruni ya bani Israil udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal. Nah, ini berkaitan dengan ini. Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kembali kenikmatan yang diberikan ke Bani Israel. Bani Israel ketika itu diberikan kenikmatan berupa diutamakan dia, faddalnakum. Kemudian kenikmatan, artinya yang diberikan keutamaan itu pada masanya nenek moyangnya. Dan juga idnajainakum, ketika kami selamatkan. Maksudnya kami adalah aku selamatkan kamu. Ini adalah siapa yang diselamatkan Allah pada saat itu? Aba'akum. Aba'akum adalah bapak atau nenek moyang kalian. Najat ini diambil daripada najwa. Apa najwa itu? Najwa itu adalah tanah tinggi. Jadi ketika di tanah tinggi itu meletakkan sesuatu di atasnya agar selamat dari dari bahaya, ini disebut dengan inja.
Anjainakum itu diambil daripada najah, yang diambil daripada najwa. Najwa itu artinya adalah tanah tinggi. Posisinya tanah tinggi. Kemudian inja itu penyelamatan. Penyelamatan yang diambil, ya di penyelamatan yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Artinya terbebasnya dari kesempitan menuju ke lapangan ini adalah penyelamatan yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala ke Bani Israel. Artinya kami selamatkan kamu dari kebinasaan. Seandainya waktu dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya, kena, pasti dibunuh. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa id najjainakum, ketika kami selamatkan kalian. Siapa kalian? Ai abaakum, yakni bapak kalian. Wal khitabu, adapun khitabnya. Wal khitabu, ataupun adapun khitabnya. Bihi, dengan lafaz najjainakum ini. Maksudnya khitab kumnya. Bihi, dengan lafaz kum atau najjainakum. Kan ada kum bermakna kalian kan? Bermakna kalian. Wa bima, dan sesuatu. Ba'dahu, yang ada setelah ma. Lil mawjudina, untuk orang yang ada. Lil mawjudina, untuk orang yang ada. Fi zamanin nabiyina, di zamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga merupakan hitopnya itu sebenarnya adalah kepada orang-orang Bani Israel yang satu zaman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa hitopnya? Kenapa kepada Bani Israel yang ada di zaman Nabi? Dulu kalau tidak diselamatkan nenek moyang mereka, kamu itu nggak akan ada. Ini merupakan nikmat. Akhirnya flashback kembali ke situ. Kamu itu diberikan nikmat dari Allah. Coba nenek moyang kamu kena tangkap dulu. Tidak aku selamatkan, kamu tidak ada. Dibantai kamu habis ya. Kamu terus. Bima an'amallahu ala abaihim tadhkiran lakum bi ni'matillahi. Bima, sebab sesuatu. Bima, sebab sesuatu. An'ama, yang telah memberikan nikmat. Allah, siapa Allah. Ala abaihim, atas nenek moyang Bani Israel. An'amallahu, yang telah memberikan nikmat. Allah, siapa Allah. Ala abaihim, atas nenek moyang Bani Israel. Tadhkiran, sebagai peringatan. Tadhkiran, sebagai peringatan. Lahum, bagi Bani Israel. Lahum, bagi Bani Israel. Binikmatillahi, dengan nikmat Allah. Binikmatillahi, dengan nikmat Allah Ta'ala. Untuk apa Allah? Sebenarnya anjainakum, aku selamatkan kalian. Hitopnya sebenarnya yang diselamatkan adalah nenek moyangnya. Tapi juga sampai kepada zamannya Nabi Muhammad SAW. Kamu kalau tidak dulu diselamatkan nenek moyangmu, kamu itu tidak akan ada. Nabi Musa berarti ya? Iya. Nabi Musa. Itu Nabi Musa. Kemudian apa? Ini sebagai peringatan, sebagai mengingat bahwa dulu itu nikmat yang diberikan
kepada Bani Israel. Untuk apa Allah menyebutkan itu dalam Al-Quran, memflashbackkan kembali kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, liyu'minu, agar mereka beriman. Artinya agar mereka Bani Israel itu liyu'minu, agar beriman. Siapa Bani Israel? Terus wa idh najjayna, dan ketika saya selamatkan kalian dari siapa? Min ali fir'auna, dari Fir'aun dan pengikutnya. Dari Fir'aun dan pengikutnya. Alun ini Pak biasanya digunakan kalau di duniawi, biasanya digunakan kepada pembantunya, kepada keluarganya, dan juga kepada diri kita sendiri. Juga biasanya menggunakan bahasa alun. Keluarga biasanya kan wa alihi, keluarganya Rasulullah ya. Nah, keluarganya Rasulullah juga bisa digunakan sebenarnya kepada dirinya sendiri Fir'aun, alun itu. Dan juga saat ditenggelamkan pembantu-pembantu tentara-tentara Firaun itu berjumlah 1.700.000 orang. Jadi saat ditenggelamkan mereka ini oleh Allah Subhanahu wa taala berjumlah 1.700.000 orang. Belum termasuk yang tertinggal di Mesir, yang nggak ikut, mungkin males ngikutin yang jaga kerajaannya, kan belum. Yang ditenggelamkan saja 1.700.000 orang. Kudanya saja, kuda hitam mereka saja yang buat ngejar itu sekitar 70.000 ekor. 70.000 ekor Pak. Yang ngejar kaum Bani Israel itu berjumlah sekitar 620.000 orang. Kanu 600,000 wa 20,000. Jadi Bani Israel itu. Kalau Firaun kan Kitbi Pak. Kitbi itu apa? Mesir kuno. Ya. Kitbi itu Mesir kuno. Memang beragam penjelasan di dalam tafsir itu. Ada yang mengatakan bahwa Kitbi itu berasal dari Nuh alaihissalam. Nuh punya anak namanya Sam, punya anak namanya Ham, punya anak namanya Yafid, ya kan? Terus Ham ini memiliki anak yang namanya Mashraim, juga punya anak yang namanya Kitsbi. Kitsbi ini anak dari Mashraim itu, Mashraim. Kalau Kitsbi ini bangsa Mesir kuno, Fir'aun lah yang keturunannya daripada Nabi Nuh. Tapi kalau Bani Israel keturunan daripada Nabi Yakub yang asalnya daripada Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Jadi jumlahnya 620.000 orang pada saat itu. Walaupun ketika Yakub itu masuk ke Mesir, pertama kali Yakub masuk ke Mesir itu jumlahnya sedikit, Pak. Baru berjumlah 70 jiwa. Laki-laki dan perempuan. Ya, sedikit. Antara Nabi Musa dan Nabi Yakub ini berjarak 400 tahun. Nabi Yakub dan Nabi Musa berjarak sekitar berapa? 400 tahun. Nah, dalam waktu itu jumlah mereka ini bertambah banyak. Walaupun banyak bayi-bayi yang terbunuh, kematian para lansia dan sebagainya, tapi tetap berkembang sampai yang kemudian berapa? 620.000 orang. Ya kan banyak Pak. Kalau ini Indonesia berapa jumlah? 1 miliar ya? 1.250. Oh, iyalah itu. Saking banyaknya. Dan Fir'aun ini sebenarnya
bukan nama aslinya, hanya min alami laqab. Sebutan dia. Kan ada alami kunyah, ada alami laqab, ada alami isim. Kalau kata Ustaz Ansori kan, ini hanya laqab. Nama aslinya adalah Al-Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Al-Walid bin Mus'ab bin Ar-Rayyan. Itu nama kerennya, nama aslinya Nabi. Nama kerennya, nama aslinya Fir'aun. Anaknya berapa dia? Saya nggak tahu kalau anaknya. Keren juga namanya. Makanya kalau dalam buku-buku itu kan biasanya Ramses itu. Iya. Kita kenalnya biasanya dulu kan Ramses 1, Ramses 2. Sehingga karena memang itu sebutan. Sebutan kalau Fir'aun itu kan, jadi siapa saja di keturunannya itu Ramses 1, 2 itu biasanya disebut dengan Fir'aun. Sama dengan Amalikah. Amalikah itu sebagai kaisar gelar daripada Romawi kan. Terus Kisra Persia, Najasyi Habasah. Biasanya kita kan ketika sahabat Rasulullah ke Habasah itu kan rajanya namanya apa, pemimpinnya namanya Najasyi. Atau Tubba. Tubba itu biasanya di Yaman. Hafan raja Turki. Jadi seperti itu hanyalah istilah. Fir'aun itu bukan nama. Fir'aun itu laqab. Nama aslinya siapa? Tadi yang disebut. Al-Walid. Mr. Walid. Walid bin Walid. Ya Allah. Ya. Nama jangan salah. Ini nama Arab, kitabnya namanya Fir'aun. Min ali fir'auna yasumunakum. Diselamatkan min ali fir'auna, dari keluarga Fir'aun, dari Fir'aun dan pengikutnya. Min ali fir'aun, dari Fir'aun dan pengikutnya. Yasumunakum ayyudhikunakum. Yasumunakum. Ini dalam menjadi hal. Yasumunakum, dalam keadaan menimpakan siapa saya kum kepada kalian. Begini, yasumunakum dalam keadaan menimpakan siapa Bani Israel kum kepada kalian. Yasumunakum dalam keadaan menimpa siapa Bani Israel, siapa Ali Fir'aun kum kepada kalian. Yudhikunakum, merasakan siapa Ali Fir'aun kum kepada kalian su'al azab, kepada beratnya siksa. Yasumunakum, di mana? Yudhikunakum. Yudhikunakum, merasakan, menimpakan. Yudhiku ini apa? Menyiksa. Menyiksa artinya yudhikunakum itu menyiksanya secara terus menerus, Pak. Ala sabilid dawam. Artinya sebenarnya yudhikunakum, Ali Fir'aun ini menyiksa secara terus menerus kepada kalian Bani Israel. Kemudian siksanya berupa apa? Su'al azab, keburukan siksaan. Artinya su'al azab, beratnya siksa, atau asaddahu, sangat beratnya siksa. Paling beratnya asaddahu ini paling beratnya siksa. Wal jumlatu halun, wal jumlatu adapun jumlah lafaz yasumunakum ini halun, yaitu hal.
min dhamiri najjaynakum, dari dhamir lafaz najjaynakum. Karena ada lafaz najjaynakum idh najjaynakum wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumu. Artinya Allah Subhanahu wa taala, saya kata Allah menyelamatkan kalian dari Fir'aun, yasumunakum, yang menimpakan kepada kalian siksa yang sangat berat. Ketika mereka disiksa oleh Allah diselamatkan. Ketika mereka menyiksa itu kemudian Allah selamatkan. Itu artinya dalam keadaan disiksa Allah selamatkan. Ini adalah menjadi hal daripada idnajainakum. Terus yudzabbihuna, bayanun lima qablahu. Yudzabbihuna, yang menyembelih siapa? Ali Fir'aun. Yudzabbihuna ini menjadi bayanun lima qablahu, menjadi penjelas dari apa yang ada sebelum yudzabbihuna. Artinya mereka itu bukan hanya disiksa secara terus menerus, bukan hanya disiksa dengan siksa yang sangat berat, tapi juga berupa apa itu? Siksaannya itu berupa diantaranya adalah yudzabbihuna abna'akum. Nyatanya siksaan itu berupa yudzabbihuna abna'akum, menyembelih. Yudzabbihuna, menyembelih siapa? Ali Fir'aun. Abna'akum, pada anak laki-laki kalian, pada anak-anakmu. Abna'akum, pada anak-anak kalian. Awal al-mauludina, yang dilahirkan. Al-mauludina, yang dilahirkan. Karena memang kenapa ini menjadi bayan? Kenapa menjadi penjelas dari lafaz-lafaz sebelumnya? Karena memang mereka ini menyiksa Bani Israel ini dari berbagai macam siksaan. Cuma ini diantaranya siksaan saja yang kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga mereka ini melayani, Bani Israel ini melayani orang-orang kuatnya Fir'aun, bala tentaranya. Ada yang memotong batu, ada yang memotong besi, ada yang memotong bangunan, ya kayak Belanda dulu. Membuat bata, pertukangan dan lain-lain tanpa imbalan apapun, mereka hanya diperas. Sedangkan perempuan-perempuan mereka gimana? Wa yastahyuna, dan membiarkan hidup siapa? Ali Fir'aun. Ayastabquna, membiarkan siapa? Ali Fir'aun nisa'akum, terhadap perempuan-perempuan kalian, anak-anak perempuan kalian. Anak-anak perempuan dibiarkan. Perempuan ya sebenarnya nisa'akum bukan hanya sekedar anak-anak. Semua perempuan itu dibiarkan. Nisa'akum itu bukan hanya sekedar anak perempuan. Semua perempuan itu memang ketika lahir dibiarkan hidup. Kenapa? Perempuan itu dipekerjakan juga, memintal, menenun. Mereka memang seperti itu. Pokoknya ya dikerja dia. Liqauli ba'dil kahanati, karena perkataan sebagian dukun laku bagi Fir'aun. Liqauli ba'dil kahanati, karena perkataan sebagian tukang dukunnya Fir'aun, laku kepada Fir'aun. Liqauli ba'dil kahanati, karena perkataan sebagian para dukun lahu kepada Fir'aun. Apa perkataan dukun itu? Makanya dukun itu berbahaya dulu, Pak. Oh, sekarang juga bahaya. Di sana kahanati atau kuhan? Kahanati. Kalau dalam tafsir Sawi soal kuhan. Apa kata dukunnya? Tukang sihir. Sebenarnya dukun itu tukang sihir, guys. Dia kahana itu tukang sihir, Pak. Tukang sihir itu mengatakan kepada Fir'aun,
Karena inna mauludan yuladu fi bani Israil yakunu sababan lihdabi mulkika. Ini perkataan daripada siapa? Dukun. Ceritanya begini, Pak. Hina da'akum liyaqussu alaihim ma ra'ahu finnaw. Ceritanya Fir'aun ini memanggil mereka, kemudian Fir'aun ini menceritakan apa yang dilihat Fir'aun dalam mimpinya. Fir'aun ini ternyata bermimpi, Pak. Apa yang dimimpikan Fir'aun? Ada api datang dari arah Baitul Maqdis. Aqbalat min Baitul Maqdis hatta istamalat ala buyuti Misra. Fa akhraqatil qibata wa tarakat bani Israil. Jadi ada api meliputi rumah-rumah Mesir, membakar. Tapi api ini yang dibakar adalah hanya rumah-rumah orang-orang Kipti. Sedangkan rumah-rumahnya siapa? Bani Israel aman. Wa tarakat bani Israil. Membiarkan, sedangkan api ini membiarkan, tidak mengenai kaum Bani Israel. Fasaqqa ali dzalika wa da'al kuhana wa sa'alahum an dzalika. Ini kan kemudian memberatkan kepada, menjadi pemikiran kepada Firaun atas kejadian itu. Kemudian memanggil tukang sihir-sihirnya, kemudian bertanya tentang hal tersebut. Kemudian apa setelah itu? Mengatakan tukang sihir itu, inna mauludan, sesungguhnya seorang anak yuladu, inna mauludan, sesungguhnya seorang anak yuladu yang dilahirkan fi bani Israil, dari bani Israil. Yuladu yang dilahirkan, siapa maulud? Siapa anak yang dilahirkan ini? Inna mauludan, sesungguhnya anak yuladu yang dilahirkan, siapa maulud? Fi bani Israil, di bani Israil. Yakunu ada siapa maulud. Yakunu ada siapa maulud sababan, yaitu menjadi sabab lidhahabi mulkika, hilangnya kerajaanmu. Nanti itu ada anak yang dilahirkan di bani Israil. Ia itu menjadi sabab hilangnya kerajaannya Fir'aun. Marah Fir'aun. Dimatiin semua anak-anak laki-laki. Makanya kemudian sampai kepada Nabi Musa alaihissalam itu dihanyutkan, kan dalam cerita-cerita itu dihanyutkan ke dalam air, bukan ke dalam air, ke air, ke sungai. Kemudian setelah dihanyutkan, kemudian diselamatkan oleh Siti Asia. Kemudian sampai ingin dibunuh, kan, takut Fir'aun, takut Nabi Musa ini menjadi salah satu anak Bani Israel yang kemudian sampai ini orang bodoh, kata Siti Asia. Coba dikasih bara itu api, kemudian dimakan, makanya kemudian menjadi cadel ya, kalau bicara tidak fasih. Itu ceritanya begitu. Terus wa fi dzalikum, dan dalam keadaan itu, atau di dalam keadaan tersebut, atau di dalam keadaan itu semua, itu boleh, tapi gampang. Wa fi dzalikum, dan dalam hal itu bisa. Ayat apa yang dimaksud fi dzalikum? Al-adzabi awil inja'i. Yang dimaksud di dalam hal itu atau di dalam keadaan tersebut adalah al-adzabi awil inja'i. Ay al-adzabi ialah siksaan. Al-adzabi yakni siksaan, awil inja'i atau keselamatan. Atau kalau kalian mau menggunakan al-adzabu awil inja'u, bisa menjadi mubtada. Wa fi dzalikum, yaitu di dalam keadaan tersebut. Al-adzabu adapun siksaan, awil inja'u atau keselamatan.
keselamatan. Atau ingin menjadi penjelas dari fi dzalikum al-azabi awil injai. Ya, apa itu yang ada di dalam keadaan itu? Ada siksaan, ada keselamatan. Bala'un mir rabbikum. Bala'un menjadi ujian. Bala'un menjadi ujian. Nah, kalau ini harus dhammah. Ibtila'un au in'amun. Cobaan atau kenikmatan. Karena bala'un menjadi ujian. Maksudnya ujian itu di dalam ujian tersebut ada ibtila'un au in'amun. Ibtila'un cobaan, au in'amun atau kenikmatan. Maksudnya gimana? Inja'un, nah kalau maksud inja'un itu kan ada al-azab, ada al-azab. Azab itu siksa. Kalau inja itu penyelamatan, maksudnya penyelamatan yang dilakukan kepada mereka, yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada rasa syukur terhadap itu, maka menjadi bala, menjadi cobaan. Makanya kemudian bala ini dibagi dua. Ada bisa menjadi khair, bisa menjadi syarrun. Bisa menjadi bisa masuk kepada keburukan, bisa masuk kepada kebaikan. Makanya wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dalam Al-Qur'an yang seperti itu. Dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Untuk apa? Fitnatan, sebagai cobaan. Kalau ibtala, kan itu adalah bahasa ibtala, ada di sini ibtala. Terus yang satunya in'amun. Kalau ibtala itu kembali kepada azab. Kembali kepada azab. Tapi kalau in'amun ini kembali kepada al-inja. Lil inja'i, kepada penyelamatan. Makanya di sini ada bala'un, itu ada ibtila, masuk kepada kepada menjadi ujian, itu bisa masuk kepada di dalamnya itu ibtila'un atau in'amun. Bisa berupa cobaan atau bisa berupa kenikmatan. Mir rabbikum, dari Tuhan kalian, azimun, yang sangat besar. Mir rabbikum, dari Tuhan kalian, azimun, yang sangat besar. Nah, nanti ayat berikutnya insyaallah kita dalam pertemuan berikutnya, karena sudah ada Ustadz. Cukup sekian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.